Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya, khususnya di sektor energi. Ada saham Bumi, ADMR, Adaro, Harum, Medco, ITMG, PTBA, dan Pegas. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini naik ya, naik 3,35% ke level 185 ya. Ternyata untuk koreksinya kemarin cuma sampai area sini aja, 173. Tapi kalau secara teknikal untuk saham Bumi masih di zona konsolidasinya ya untuk saham Bumi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Bumi, siapa yang naikin, yang jadi market maker utamanya siapa? Sejauh ini sih untuk Bumi diakumulasi oleh AK ya. Dan untuk hari ini AK-nya net buy. Hari ini tanggal 29, AK-nya mana AK? AK-nya jualan loh, ini hari ini tanggal 29 November, untuk AK-nya net sell 11,7 M, dan AK-nya ini AK asing ya, jadi yang naikin hari ini di saham Bumi, market maker utamanya YPMGIF. Ya, kemungkinan yang naikin MG lah ya, ini biasanya MG seperti itu. Secara keseluruhan untuk hari ini naiknya saham Bumi disertai dengan distribusi ya. Kalau kita lihat bareng-bareng di sini tanggal 29 November yang jualan ada YP net sell 42M, SQ net sell 21M, YJ net sell 13M, AK net sell 11,5. Kemudian yang masuk ada IF, MG, RF, ZP. Setelah keseluruhan untuk hari ini naiknya saham Bumi disertai dengan distribusi. Jadi perlu hati-hati, ada kemungkinan untuk besok takutnya koreksi turun ya untuk saham Bumi. Walaupun MG-nya net buy 17,6 M, nggak banyak-banyak banget ya sebenarnya untuk MG di saham Bumi. 17,6 M aja itu nggak banyak-banyak banget. Kalau kita cek dari tanggal 24 November ketika saham Bumi itu gagal breakout, tanggal 24 MG net sell 47 ya. Jadi MG itu cenderung trading, takutnya karena posisi saat ini itu si MG floating profit, ya nggak menutup kemungkinan besok takutnya jualan ya, walaupun di awal-awal itu ada kemungkinan dinaikin dulu. MG floating profit ya hari ini average-nya di 182, walaupun cuma 3 poin, tapi untuk MG floating profit kemungkinan sih untuk besok kalaupun dinaikin itu rawan koreksi ya, karena untuk MG itu cenderung malah jualan ketika dari 24 November sampai hari ini ya. Secara keseluruhan juga hari ini naiknya saham Bumi disertai dengan akumulasi, disertai dengan distribusi, jadi amannya sih mending wait and see aja untuk besok ya, walaupun saham Bumi hari ini ditutup surplus 3,35%, tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Amannya sih untuk Bumi kalau mau masuk ya di area supportnya ini di dekat-dekat 168. Oke, itu untuk saham Bumi. Kalaupun terus naik ada setidaknya di 195, tapi karena hari ini naiknya itu ada yang distribusi, ya ada kemungkinan rawan koreksi lah ya untuk saham Bumi. Kalaupun dinaikin dulu sama MG, habis itu biasanya MG taking profit. Karena untuk MG beberapa semakin ke sini itu tidak mengumpulkan barang ya di saham Bumi. Oke, itu aja untuk saham Bumi. Amannya sih mending wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ADMR ya. Dan untuk saham ADMR hari ini masih turun, walaupun tadi itu open gap atas ya. Jadi untuk saham ADMR masih turun. Tadi open gap atas, opennya tadi di 1.700 ya untuk saham ADMR hari ini langsung turun, dan ini di area support ya. Supportnya kan 1635, hari ini ke 1640. Ini udah di area support, apakah ada tanda-tanda buat naik atau enggak untuk saham ADMR? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini. Saham ADMR secara keseluruhan, ADMR hari ini tanggal 29 November secara keseluruhan masih didistribusi cukup banyak ya, ini oleh ZP, YU, KI. ZP net sell 62M, YU net sell 38M, dan ZP-nya ini ZP asingnya distribusi
cukup besar ya hari ini, ZP asing distribusi 63M, dan lokalnya juga distribusi ini, YU lokal yang distribusi. Jadi asingnya distribusi, lokalnya distribusi, walaupun harganya udah di area support ya takutnya kalau jebol bisa turun lebih dalam ya. Jadi amannya wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer yang mau spekulasi buy ini udah di area support. Oke, itu untuk saham ADMR. Kalau menurut saya sih untuk besok cenderung turun ya, cenderung akan dibuka merah dulu, mengingat hari ini eh, didistribusi untuk ADMR ya, walaupun nggak menutup kemungkinan juga bisa jadi langsung open gap atas ya. Ini soalnya kemarin aja nggak ada perlawanan buat naik, hari ini langsung open gap di 1.700. So. Jadi ya gimana ya untuk saham ADMR yang di market makernya utama hari ini, market maker utamanya ZP, YU, CC, ketiganya net sell ya. Jadi ya agak rawan juga ya kalau mau masuk di saham ADMR, mending amannya sih wait and see aja dulu. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 1630 untuk ADMR itu bisa ngejar support selanjutnya kalau setelah history di area sini. Nah, tapi kalau sebelum ke area sini ya di area sini dulu ya. Ya, di area sini 1570. Kalaupun jebol, target terdekatnya di 1570. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Semoga ya harapannya sih buat yang nyangkut nggak jebol aja. Cuman ya kita lihat aja besok kalau melihat transaksi hari ini asingnya distribusi, lokalnya juga distribusi, market makernya juga distribusi, ya ada kemungkinan dibuka merah. Ya ada kemungkinan merah ya, masih turun untuk saham ADMR. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Adaro, dan untuk saham Adaro naik loh ini. ADMR-nya turun, Adaro-nya naik 3,7%. Dan setelah teknikal ini berhasil breakout di atas 3.800 ya untuk saham Adaro. Apakah ada kemungkinan buat naik lagi sampai ke 4.250? Coba kita cek untuk transaksinya, apakah naiknya saham Adaro itu disertai dengan akumulasi. Adaro hari ini naik tanggal 29 November secara keseluruhan diakumulasi oleh AKBK. Diakumulasi loh ini. Jadi naiknya saham Adaro ada yang akumulasi AK, yang jadi market maker utamanya BK AK. BK-nya cenderung trading ya, valuasinya 108,6 M dan net buy cuma 27,9 M aja. AK-nya ya cenderung akumulasi kalau AK, valuasinya 65 dan net buy 55,4 M. Karena market makernya net buy semua, average-nya di 3.800. Floating profit cuman belum banyak ya. Ya, floating profit untuk AKBK posisi saat ini floating profit. Average-nya BK di 3.817. Lumayan di bawah ya. Jadi buat AKBK itu sedang floating profit sekitar 2%-an hari ini di saham Adaro. Kemungkinan untuk besok selama Adaro itu masih bertahan di atas 3.800 ya ada kemungkinan naik ya untuk target kenaikan secara histori. Target kenaikan resisten terdekatnya ada di area sini 4.020. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya akumulasinya belum terlalu banyak ya kalau hari ini aja. Coba kita cek dari tanggal 21 dari tanggal 21 diakumulasi oleh AK ya, AK net buy 86,6 M dan yang jualan YU, RF, SU, CC. Ya untuk Adaro sih kalau dari tanggal 21 cenderung diakumulasi ya, jadi ya nggak secara bandarmologi ya nggak menutup kemungkinan juga untuk saham Adaro akan balik ke 4 ribuan selama nggak breakdown di bawah 3.800. Kalau untuk ADMR, kalau kita cek dari tanggal 21, apakah cenderung akumulasi juga nggak ya? Coba kita cek untuk ADMR. Ini kita cek dari tanggal 21, tadi belum kita cek. Beda ya, kalau ADMR ini bisa kita lihat barang-barang di distribusi. KI, YU, ZP jualan, KI, YU net sell 120-an M. Yang masuk di ada NI, YB, PD, ya, XYXL, retailnya malah masuk di saham ADMR. Sedangkan di Adaro itu retailnya malah keluar. Jadi walaupun sama-sama saham sektor pertambangan, secara bandarmologi beda ya. Kalau Adaro itu cenderung diakumulasi walaupun nggak banyak-banyak banget. Kalau ADMR itu malah distribusi cukup gede.
Dan untuk Adaro ini retailnya malah keluar ya. Ini XL keluar, XC keluar, SCC keluar, NI juga keluar. Jadi seperti itu untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Kemungkinan sih kalau menurut saya besok sepertinya akan konsolidasi dulu di atas ya. Kalau nggak naik malah konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham Adaro. Selama akannya nggak distribusi besar-besaran, harusnya saham Adaro harganya dijaga oleh AK ya. AK yang ngumpulin ini. Walaupun sebagian juga trading juga akan di saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Harum. Dan untuk saham Harum hari ini naik 4,9% ya, mencoba breakout cuman belum berhasil. Untuk resistennya masih di 1720. Kita lihat aja besok. Kalau berhasil breakout di atas 170 dan bertahan di atas itu untuk saham Harum ada kemungkinan melanjutkan kenaikannya ya. Cuman kalau gagal breakout ya konsolidasi dulu di bawah resistennya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini Harum apakah disertai dengan akumulasi? Harum hari ini tanggal 29 ya. Ini tanggal 29 untuk Harum diakumulasi oleh BK, jadi naiknya saham Harum itu disertai dengan akumulasi oleh BK, BK-nya itu BK asing. Asingnya net buy hari ini, net buy cukup banyak di saham Harum. BK, ZP, AIAK versi asing masuk. Secara keseluruhan untuk asingnya hari ini net buy 29M di saham Harum, lumayan banyak. Kemungkinan untuk besok karena asingnya net buy dan yang jadi market maker hari ini di saham Harum BK, market makernya net buy ada mudah-mudahan sih bisa breakout aja ya untuk saham Harum. Amannya kalau mau spekulasi buy, kalau misal besok berhasil breakout dan ada yang jaga harga di area 1720, 1725 ada yang jaga di area itu ya ada kemungkinan untuk Harum breakout dan melanjutkan kenaikan ya. Secara histori resisten selanjutnya untuk Harum di area sini kalau masih terus naik resisten terdekatnya di 1865 ya. Perhatikan saya level ini 1720, mudah-mudahan besok bisa breakout dan bertahan di atas itu. Oke, itu untuk saham Harum ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Medco, dan untuk saham Medco hari ini naik cukup tinggi, nutup gap yang di sini udah ketutup ya setelah kemarin turunnya itu diakumulasi oleh asing, hari ini langsung dinaikin. Ya kemarin kita bahas bareng-bareng untuk Medco turunnya itu diakumulasi oleh asing. Dan hari ini langsung open gap atas, open di area resistennya ya, open di 1015. Open di 1015 langsung ditarik naik, close di 1055. Kalau kita cek apakah asingnya masih hold, kita cek dulu untuk saham Medco hari ini. Medco tanggal 29 November secara keseluruhan naiknya malah disertai dengan distribusi ya. Padahal kemarin itu diakumulasi, hari ini malah didistribusi. Untuk asingnya sih masih net buy ya, cuman asingnya masih net buy. Kemarin tanggal 28 ya, ini kemarin tanggal 28 AKKBK ini AKBK versi asing masuk, asingnya net buy cukup banyak kemarin, hari ini naik. Dan hari ini asingnya masih net buy cuman nggak banyak-banyak banget ya. AKBK-nya masih terus masuk sampai hari ini. Ini AKBK masih terus masuk ya, mudah-mudahan AKBK mau jaga harga aja di saham Medco. Tapi secara keseluruhan untuk hari ini saham Medco ada yang distribusi ini ada KK, LG, CC, DPXA ya. Kemudian untuk besok kalau menurut saya sih harganya masih mungkin akan konsolidasi dulu ya untuk saham Medco. Ini nutup gap takutnya paling konsolidasi dulu. Semoga aja nggak jebol lagi di bawah 1015 untuk saham Medco. Selama AKBK-nya belum jualan masih jaga harga ya ada kemungkinan bertahan di atas ya untuk saham Medco. Kemungkinan sih seperti itu. Kalau mau masuk amannya sih mending nunggu di bawah aja ya di 1020, 1015 dekat-dekat area sini. Ini area support untuk Medco saat ini ya. Oke, itu untuk saham Medco, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih untuk besok cenderung konsolidasi dulu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Untuk saham ITMG masih konsolidasi di atas ya, mau kembali lagi ke 4.200 kayaknya agak berat, tapi kalau lihat Adaro hari ini bisa naik cukup tinggi ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya untuk saham ITMG, karena untuk ITMG itu juga diakumulasi asing.
untuk beberapa hari terakhir. Kalau kita cek untuk ITMG hari ini tanggal 29 November, CSZP masuk, CS akumulasi. CSZP cenderung akumulasi ya. Untuk CS malah 100% transaksinya itu buy di saham ITMG hari ini. Valuasinya 29,9 M dan net buy juga 29,2 M. ZP valuasinya 13 M dan net buy 12 M. Hampir seluruh transaksi ZP CS di saham ITMG buy ya. Untuk CS malah 100% net buy. Yang jualan SQ, YP, PD, XI, XL ya, sebagian retailnya malah keluar. Jadi untuk ITMG ini hampir sama kayak Adaro kalau secara bandarmologi. Asingnya masuk ya, cenderung diakumulasi dan retailnya cenderung keluar. Jadi ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham ITMG naik ya, walaupun sentimennya kurang bagus untuk sektor energi saat ini. Kalau kita cek dari tanggal 21 untuk ITMG diakumulasi oleh ZP, BK, AK, dan mereka asingnya net buy cukup banyak di saham ITMG. Mudah-mudahan untuk harganya dijaga aja. Perhatikan level ini zona konsolidasinya untuk ITMG beberapa hari terakhir ya. Ya, supportnya di 4.850 sampai 40.850 itu area support ITMG terdekatnya untuk saat ini, dan ya ini udah di area resisten juga ya untuk saham ITMG. Kalau kita perhatikan ini berhasil breakout walaupun cuma sedikit. Kalau besok langsung hijau untuk saham ITMG ya nggak menutup kemungkinan naik ya, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Kalau naik target kenaikannya, kalau mau spekulasi buy, target kenaikan terdekatnya di area sini ya. Di sini kan ada gap down, ini sedikit gap down ya, paling nutup gap di area sini. Di area 42.800 kalau masih naik. Kalau lihat transaksi asing terus net buy di saham ITMG, kalau kita cek dari tanggal 21 November juga net buy cukup banyak, ya harusnya untuk ITMG harganya dijaga nggak breakdown di bawah 4.850. Oke, itu aja untuk saham ITMG ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saat ini masih berada di range konsolidasinya, tapi karena asingnya masih terus masuk, dan hari ini juga walaupun nggak banyak asingnya net buy, ya ada kemungkinan naik, itu masih ada kemungkinan naik. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya. Udah lama kita nggak cek saham PTBA, harganya masih di area sini-sini aja ya. Tapi hari ini naik 1,9% ke level 3.750, dan hari ini langsung open gap atas untuk PTBA. Kemarin close di 3.680, hari ini opennya langsung di 3.730. Kalau kita cek untuk transaksi PTBA hari ini tanggal 21 November, tanggal 29 ya. Ini tanggal 29 November untuk PTBA secara keseluruhan diakumulasi oleh AK. AK-nya masuk 10,5, jadi untuk AK itu cenderung akumulasi. Selain AK ada NI, RXZP yang masuk ya, dan untuk asingnya RXZP-nya asing, jadi asingnya net buy hari ini di saham PTBA. Net buy AK RXZP yang masuk itu net buy, jadi PTBA di akumulasi asing ya, walaupun nggak banyak-banyak banget. Yang jual ada CC, OD, YP, PD, BQ, SQ, EL, XC. Sebagian retail keluar hari ini di saham PTBA, yang jualan itu retail, sebagian retail. Kemudian untuk besok, karena ini asingnya net buy, coba kita cek aja dari harga terbawahnya, harga dari tanggal 10 November untuk PTBA. Dari tanggal 10 November yang pegang barang PTBA paling banyak RXKZ. ZP, KZIU asing ya. Ya sebenarnya untuk PTBA itu ada yang distribusi juga ya. Untuk asingnya ada BK yang distribusi 32M, kemudian DX distribusi 15M dari tanggal 10 November. Jadi naiknya ini untuk asingnya sebagian jualan, walaupun secara keseluruhan net buy ya. Kalau kita cek di tanggal 10 November cuman nggak banyak banget. Secara keseluruhan dari tanggal 10 November didistribusi oleh BK. Kemungkinan harganya sih
untuk hari ini BK-nya net buy sedikit 170 juta aja ya. Jadi karena hari ini ada yang akumulasi cuma nggak terlalu banyak, ada kemungkinan untuk harga PTBA harganya cenderung di area sini-sini aja ya. Mungkin akan konsolidasi dulu untuk besok di saham PTBA. Secara teknikal supportnya di area sini 3.620 itu area support untuk saat ini PTBA ya. Dan resistnya cukup jauh sih di 4.000-an. Jadi kalau mau masuk amannya ya di area support sini ya. Kalau udah di tengah sini sih nanggung, apalagi untuk market PTBA nggak terlalu liquid ya untuk beberapa hari terakhir ini. Oke, itu untuk saham PTBA. Jadi secara tren sih ini masih konsolidasi di atas ya, masih cenderung sepi, mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham Pegas, dan untuk saham Pegas hari ini mencoba breakout cuman belum berhasil. Tadi sempat naik sampai ke level 1875 ya untuk saham Pegas, cuman turun lagi close di 1860. Apakah besok bisa naik lagi? Coba kita cek untuk transaksi Pegas hari ini. Untuk Pegas hari ini tanggal 29 November. Secara keseluruhan juga nggak rame-rame banget ya. Jadi CS-nya masuk 10M, YU-nya jualan 9M. Secara keseluruhan sedikit akumulasi, nggak banyak-banyak banget. Jadi masih cenderung sepi untuk saham Pegas hari ini. Kemungkinan untuk besok kalau masih sepi sih harganya ya bisa konsolidasi dulu ya untuk saham Pegas. Kalau kita cek dari tanggal 21 cenderung akumulasi ya. Jadi mungkin untuk Pegas itu kalau aslinya udah mulai rame atau marketnya udah mulai rame itu baru mulai naik lagi ya. Jadi ini buat yang belum punya saham Pegas, kalau mau nyicil ya disclaimer ya, ini masih cenderung sepi dan harganya juga lumayan di bawah ya, masih di area koreksi konsolidasinya 1835 sampai 1865 itu area konsolidasi di saham Pegas. Jadi kalau besok masih sepi sih untuk Pegas, ada kemungkinan konsolidasi dulu di range area ini antara 1835 sampai 1860. Tapi kalau rame ya nggak menutup kemungkinan breakout dan mulai naik. Oke, itu aja untuk saham Pegas ya. Karena marketnya sepi, jadi harganya masih cenderung konsolidasi.